pemirsa, sebelum saya menjumpai saudara dengan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan, yaitu Yesus mati supaya kita hidup, Yesus menderita supaya kita berbahagia, Yesus terluka di atas kayu salib supaya kita sehat dan sembuh. Yesus berfirman, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Mari datang sekarang kepadanya. Yesus mati supaya engkau hidup, Yesus menderita supaya engkau bahagia, Yesus terluka di kayu salib itu supaya engkau sehat dan sembuh. Yesus berfirman, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Mari datang sekarang kepadanya. Yesus mati supaya engkau hidup, Yesus menderita supaya engkau bahagia, Yesus terluka di kayu salib itu supaya engkau sehat dan sembuh. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, kita bertemu lagi dengan firman Tuhan yang luar biasa ajaib. Kata firman Tuhan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara pemirsa, mudah mendamaikan orang. Itu yang akan kita dengarkan sebentar. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Tuhan menyuruh kami, memerintahkan kami untuk menjadikan kami pembawa damai. Kalau Engkau suruh, kami percaya bahwa pasti kami berhasil. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru, Injil Matius, pasal 5 ayat 9. Matius pasal 5 ayat 9, demikian bunyi firman Tuhan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Saudara pemirsa, saya ingin mengajak kita hari ini mendengarkan satu bagian firman Tuhan lagi yang nyaris tidak masuk akal. Saudara sekalian, membawa damai itu bukan hanya sekedar membawa damai mungkin dalam rumah tangga atau antar tetangga seperti begitu, tetapi juga membawa damai, saudara sekalian. Saudara mendengar bagaimana ada orang membawa damai terhadap satu negara dengan negara lain yang sedang berperang. Yang paling banyak dan paling mudah ialah menjadi apa? Kompor. Malah ngompori. Karena apa? Kita memihak salah satu pihak. Saya tidak menyinggung negara kita yang mungkin memihak itu, memihak ini, karena latar belakang apa? Kepercayaan atau apa namanya. Tetapi pesan saya ialah, saudara sekalian, kalau kita mau membawa damai, kita harus benar-benar orang yang netral, membawa damai kemana-mana, juga termasuk antar tetangga yang berselisih. Ya, saya beri contoh saja. Ketika saya masih melayani di Jakarta, ya, ada satu
Dalam satu kesaksian saya mendengar sendiri, ada seorang bapak yang baru pulang acara KKR kami di pusat kota Jakarta. Dia rumahnya memang agak di pinggiran, di daerah arah ke Bogor sana, ya, daerah pinggiran begitu. Dan kemudian dia pulang dari KKR tadi yang temanya adalah firman Tuhan ini, menjadi pembawa damai atau juru damai. Betul-betul saudara sekalian itu terjadi, ya, dalam hidup anak Tuhan ini. Pulanglah dia, orangnya badannya kecil, tapi orangnya gesit. Ya, punya pekerjaan baik, rumah tangga baik. Ya, kemudian pulang dia sampai tengah jalan, persis di tempat-tempat yang sepi itu saudara sekalian, dua orang mabuk lagi berantem. Berantem sudah berdarah-darah, sudah bukan pura-pura itu. Memang sudah berdarah-darah mereka. Ditinju satu-satu roboh. Bangun lagi yang satu, namanya juga orang mabuk. Bangun lagi satu, tinju yang lain roboh. Kemudian dia sudah mendengar firman Tuhan tadi, dia turun dan dia bilang, "Hei, kalian jangan berantem. Ya, tolong semua pulang sekarang, bubar." Bukannya mereka bubar sekalian, mereka justru dua orang itu sekarang giliran mengeroyok bapak kecil ini. Aduh, kasihan sekali. Sampai dia pingsan sekalian, ditinju mereka. Nah, padahal tadi sepeda motor dia naik sepeda motornya dia tidak matikan. Ya, rubuh dia pingsan. Waktu dia bangun, dua orang sudah tidak ada lagi. Udah kabur, lihat dia pingsan. Bisa juga orang mabuk begitu ya. Kemudian dia cepat-cepat pulang, memang sudah babak belur mukanya. Ditinju dua orang itu tadi, dikeroyok dua orang. Nah, dia bersaksi kepada kami pada waktu itu, dia katakan, memang membawa damai itu tidak mudah. Tetapi dia katakan, hati saya entah kenapa, walaupun saya babak belur, hati saya penuh dengan damai sejahtera. Karena saya sudah mempraktekkan, paling tidak mereka itu sudah pulang. Sudah pulang, karena ketakutan sudah memukul orang dan orang itu pingsan. Itulah dia, bapak ini tadi. Dan saudara-saudara tahu bahwa juga mendamaikan orang pada tingkat nasional, pada tingkat antar bangsa juga sama. Seringkali justru juru damai itu dituduh macam-macam oleh kedua belah pihak, kedua belah negara yang bersengketa itu. Oleh sebab itu, mari kita hari ini, kalau saudara adalah anak Tuhan, dengar firman Tuhan ini. Ini kata firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Yang diajar Yesus, disuruh menjadi juru damai tadi saudara sekalian adalah para muridnya, engkau dan saya. Kita disuruh Tuhan jangan jadi kompor. Dengar baik itu. Nah, paling mudah jadi kompor. Orang sedang baik-baik juga bisa jadi berantem gara-gara mulut kita itu yang tidak terkendali. Mulai ngomong begini, ngomong begitu. Ada gosip begini, "Kak, saya kasihan kakak sih." Nah, kata teman saya, katanya. Kata teman saya, mereka lihat abang itu jalan di pasar, dia pelukan loh dengan perempuan. Terus kemudian ngamuklah dia dengan suaminya. Terus dia bilang, "Hei, kamu tahu siapa yang saya peluk itu dari belakang untuk menahan dia supaya jangan jatuh? Itu mamaku," katanya. Terus malu sekali lah istrinya, dia bilang, "Mana mamamu?" "Masih tinggal di rumah adik kita. Mereka satu kota di tempat itu." Sudah lihat, begitu mudah jadi kompor. Untung bapak itu memang tidak buat apa-apa, dan akhirnya api kompor yang menyala liar itu kemudian bisa dipadamkan. Itulah hati-hati kita. Jangan menjadi kompor, tapi mari kita jadi juru damai. Sebisanya bahkan tetangga yang berselisih
atau orang di tempat kerja kita yang berselisih, kita perdamaikan. Karena kita katanya, kita ini para murid Yesus yang harusnya tidak menjadi kompor tetapi menjadi juru damai untuk mendamaikan orang lain. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak kami sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jadikan kami juru damai, pembawa damai bagi lingkungan keluarga kami, tetangga dan sekitar, dan juga di tempat pekerjaan kami. Lebih lagi di gereja kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur, kami berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.